berdoa bersama-sama. Pray for Jakarta. Dukunglah kebaktian kebangunan rohani. Pray for Tangsel. Asa Roma kita tu pertanyaan kebangunan rohani. Pray for Tangsel. Walaupun di tengah keberagaman, kami mau saling berbagi. Kami percaya kota kami dilawat oleh Tuhan. Turunlah damai Allah, turunlah shalom Allah, turunlah kuasa Allah atas kota Jakarta. Kami bersyukur atas perkenanmu, atas kami umatmu, boleh dipersekutukan di negara di Kabupaten Banggai. Oh Tuhan Yesus, biarlah hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau buat menjadi Injil yang terbuka bagi kota Jakarta ini ya Bapak. Haleluya. 3 tahun menderita sakit paru-paru, tumpah darah, dan hari ini Tuhan sudah menyatakan kesembuhannya. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus, dunia telah nyata. Tuhan Yesus telah menyembuhkan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Maka engkau akan seperti anak panah di tangan pahlawan yang siap untuk diluncurkan dan tepat pada sasaran. Kebangkitan, kebangunan terjadi lewat kehidupanmu, dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menerima Tuhan Yesus. Tuhan akan menyembuhkan kita. Mujizat sedang terjadi pada saat ini. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini kita berjumpa di dalam satu acara yang sangat bahagia. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari lebih dahulu kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah pencipta kami dan yang selalu mengasihi kami. Pada sore hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan,
kami mau bersama-sama menyerahkan ke dalam tangan-Mu pemberitaan firman Tuhan. Siapkan hati kami satu persatu sehingga firman-Mu boleh meneguhkan kami, membuka hati kami untuk percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saya bertanya kepada kita yang hadir pada saat ini, siapakah di antara Bapak Ibu pemirsa sekalian yang tidak pernah merasa letih atau tidak pernah merasa lelah dan tidak pernah merasakan yang namanya beban yang berat itu? Saya percaya seluruh pemirsa dimanapun Anda berada pernah merasakan yang namanya letih, lesu, dan berbeban berat. Apalagi dalam masa pandemi ini. Banyak hal yang membuat setiap kita mengalami namanya letih, mengalami yang namanya lelah dan beban yang berat. Nah, ketika kita merasakan letih, lelah, dan berbeban berat itu, kepada siapa kita meminta pertolongan? Kepada siapa kita meminta bantuan? Pada sore hari ini firman Tuhan berkata kepada kita di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, dalam firman Tuhan pada saat ini, kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama yaitu kata letih, lesu. Kata letih, lesu dapat diartikan tidak bertenaga, atau tidak ada daya. Keadaan ini Bapak Ibu bisa dialami oleh seseorang, mungkin karena baru menyelesaikan satu pekerjaan yang sangat berat, atau sedang melakukan suatu perjalanan yang cukup panjang, sehingga membuat tubuh menjadi lelah, menjadi letih, dan tak berdaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kepenatan dan keletihan atau ketidakberdayaan seperti ini dapat kita atasi dengan cara apa? Dengan berhenti sejenak dari aktivitas itu. Kemudian kita beristirahat yang cukup atau kita tidur yang cukup. Dan saya percaya setelah melewati masa istirahat itu, maka kekuatan kita akan kembali pulih dan tubuh kita akan menjadi segar. Yang kedua, kata beban berat. Kata beban berat ini dapat diartikan yang pertama tentang seseorang yang membawa barang. Dan barang itu bisa diletakkan di atas kepala atau ditaruh di atas pundak. Dan beban itu sangat berat sekali. Yang kedua, dapat juga diartikan sebagai tanggungan yang berat yang dialami oleh seseorang. Bisa itu berupa biaya hidup di dalam keluarga. Bisa itu juga biaya kuliah. Bisa itu juga biaya dalam sekolah. Atau karena usaha yang hancur dalam masa-masa pandemi ini. Atau karena mengalami putus hubungan kerja. Dan bahkan sakit penyakit berkepanjangan yang dialami oleh seseorang. Sehingga membuat dia mengalami yang namanya beban berat. Mengalami namanya tidak bertenaga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Beban berat seperti ini saya katakan kita bisa atasi dengan cara apa? Ketika beban itu ada di atas kepala kita atau ada di atas pundak kita, lalu kita taruh di satu tempat, maka beban itu menjadi ringan. Atau ketika kita menghadapi beban seperti tanggungan yang berat tadi, kita bisa sharekan, kita bisa minta tolong kepada kerabat, kepada sahabat atau keluarga kita. Dan ketika kita menyampaikan itu, kita merasa beban kita pun menjadi ringan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, tetapi ada keletihan, ada beban berat yang tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita manusia. Atau ketika kita meminta pertolongan kepada kerabat kita, ketika kita meminta pertolongan kepada sahabat, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Beban, keletihan seperti apa itu? Yaitu beban dan keletihan karena dosa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kejatuhan manusia di dalam dosa telah membuat manusia itu jauh dari Sang Pencipta, telah membuat manusia itu jauh dari Allah. Manusia hidup menurut jalan pikirannya sendiri. Untuk apa?
untuk menyelesaikan dan melepaskan diri dari keletihan dan beban-beban berat yang dihadapi. Nah, Bapak Ibu, di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 berkata kepada kita. Saya bacakan untuk kita. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, segala macam dosa tersebut telah membuat saya dan Bapak Ibu mengalami keletihan, kelelahan, dan beban berat. Tetapi di dalam Matius 11 ayat 28, kembali saya katakan kepada kita, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus Sang Juru Selamat mengundang saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada untuk datang kepada Yesus. Terlalu beratkah beban hidupmu? Terlalu letih lesukah jiwamu? Bapak Ibu, Yesus mau memberi kelegaan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Namun bagaimana caranya? Yang pertama, datanglah dan terimalah undangan dari Tuhan Yesus. Buka hati dan terimalah Dia. Terimalah Dia di dalam hatimu dengan sungguh-sungguh. Biarkanlah Yesus yang bertakhta dan berkuasa di dalam hatimu. Yang kedua, tinggalkan dosa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu dosa apa yang sedang Bapak Ibu perbuat. Dosa apa yang sedang mengikat kehidupan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu lelah, letih, dan berbeban berat. Firman Tuhan berkata kepada kita, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus telah mati di atas kayu salib, menebus setiap manusia yang berdosa. Darah telah tercurah untuk menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bertobatlah dan tinggalkan cara hidupmu yang lama. Serahkanlah hidupmu kepada Kristus yang telah rela mati di atas kayu salib untuk kamu. Dan terimalah Dia di dalam hatimu. Rasul Paulus berkata di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu, tinggalkan cara hidup yang lama dan raihlah hidup yang baru di dalam Kristus. Yang ketiga, percaya bahwa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sempurna sepanjang hidupmu. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, yakini dan imanilah bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, janji Allah sangat sempurna atas hidup Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan pemirsa yang mendengarkan pada saat ini? Bukalah hatimu, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka Dia akan memberikan kelegaan, Dia akan memberikan damai sejahtera dan sukacita di dalam hidupmu. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Mika Mubersukoto untuk memimpin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di dalam doa. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Pemirsa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa.
yang disampaikan oleh Ibu Evangelis Martina Sebuah. Terima kasih kepada Ibu buat firman yang luar biasa. Kita pasti semua diberkati. Saya akan memimpin saudara dalam doa lahir baru kepada pemirsa yang mau lahir baru di dalam Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa hanya di dalam Tuhan kita memperoleh kelegaan. Saya akan membacakan firman Tuhan sebelum saya akan memimpin saudara dalam doa. Dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Pemirsa, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sore hari ini saya mau mengajak kepada kita semua, memimpin saudara masuk dalam doa lahir baru, supaya saudara bisa mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini. Kami mengaku Tuhan, kami manusia yang penuh dengan dosa. Karenanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Mohon sucikan dosa kami, ampuni kami, sucikan hidup kami dengan darah Yesus yang maha mulia, darah Yesus yang maha kudus. Bapa di surga, saya mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya. Dan Tuhan, saya memohon, jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup saya. Saya menyatakan sore menjelang malam hari ini Tuhan, saya sudah menjadi anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat datang di dalam keluarga kerajaan Allah. Puji Tuhan, mulai hari ini saudara memulai sesuatu hidup yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Ini adalah mujizat terbesar bagi saudara. Karenanya jangan pernah sia-siakan hidup saudara lagi. Saudara sudah lahir baru di dalam Tuhan. Karena itu saudara, sore hari ini pun saya mau mengajak kepada pemirsa, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan juga hendak memakai saudara untuk melayani Dia, melayani Tuhan, melayani Raja di atas segala raja. Saudara tidak perlu meninggalkan pekerjaan saudara. Saudara tidak perlu meninggalkan sekolah saudara, universitas saudara, atau tempat saudara sedang beraktivitas saat ini. Saudara bisa melayani Tuhan di mana saja, lewat media apapun. Saya akan berdoa buat saudara yang rindu melayani Tuhan. Namun sebelum itu saudara, saya akan bacakan firman Tuhan lagi. Dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang kedua berkata sebagai berikut. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Haleluya. Saudara, kita adalah pekerja-pekerja yang siap menuai. Karenanya mari kita berdoa. Saya akan doakan saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba memohon kepadamu Tuhan, kepada pemirsa yang menonton siaran ini Tuhan, mereka yang rindu untuk melayani Tuhan, hamba berdoa dan memohon kepadamu, kiranya pengurapan-Mu, hikmat-Mu menjadi bagian mereka. Terutama urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus, agar mereka dimampukan untuk menjadi pekerja-pekerja yang siap menuai jiwa-jiwa di muka bumi ini bagi kerajaan sorga. Urapi mereka Tuhan, dan penuhi mereka dengan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu, bahkan mujizat-mujizat-Mu menyertai dalam setiap pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Ini doa dan sembahyang kami sore hari ini Bapa, dan kami percaya umat-umat Tuhan, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang siap melayani Tuhan, sudah diperlengkapi dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat melayani Tuhan saudara, dan jadilah berkat bagi banyak orang. Hiduplah berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, selanjutnya kita akan dengarkan firman Tuhan tentang kesembuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta
Hensemait. Kepada Bapak, saya silakan. Haleluya. Oke, baik. Terima kasih buat Bapak Pendeta Andika Sukoco. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara sudah diteguhkan lewat firman Tuhan tadi dan bahkan di dalam doa. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah terima Tuhan dan Bapak Ibu siap mengalami apa yang menjadi perjanjian nilai kekal bagi Bapak Ibu yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, izinkan lagi saya akan membaca dan kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan kesembuhan. Dalam hal ini kita akan bicara tentang kesembuhan ilahi. Saya akan membaca di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10 yang akan mendasari dari apa yang akan kita pelajari dan kita renungkan pada sore hari ini. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan mereka tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun Anda berada, dan saya percaya bahwa ketika Anda menyaksikan program ini, saya yakin bahwa Anda sedang dilayani oleh Tuhan sendiri. Nah, dalam firman Tuhan pada sore hari ini, kita melihat tentang satu peristiwa dalam Alkitab, dari sekian banyak peristiwa tentang mujizat, terlebih tentang kesembuhan ilahi. Di antaranya adalah tentang peristiwa yang terjadi dalam Kisah Rasul yang sudah saya bacakan tadi untuk saudara. Di mana ada seorang yang sejak lahir dikatakan dalam ayat-ayat ini, dia itu sudah lumpuh. Dan dia itu selalu dibantu oleh orang. Untuk dia mencari sesuatu yang dia harapkan untuk kelangsungan hidupnya. Sebab itu karena dia tahu bait Allah adalah tempat-tempat yang mungkin bagi dia adalah dia bisa memperoleh sedekah, dia bisa memperoleh makanan, dia bisa memperoleh pemberian-pemberian untuk kelangsungan hidupnya. Maka dia berada di sana dan dibantu orang ke sana. Namun saudara, kita melihat apa yang terjadi pada hari di mana dia bertemu dengan rasul Tuhan di bait Allah. Saudara, sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena selama ini dalam pikirannya hanya mengandalkan manusia. Hanya mengandalkan pertolongan orang. Saudara, dia hanya berharap dan berharap kepada manusia. Saya mau katakan, saudara, orang yang berharap hanya kepada manusia tanpa berharap kepada Tuhan, itu sama saja orang yang sedang membatasi cara Tuhan bekerja. Sekali lagi, sedang membatasi cara Tuhan untuk bekerja. Saudara, saya tidak mau sore hari ini saudara hanya sekedar mendengar, tapi saudara tidak mengalami apa yang menjadi kerinduan kami. Sebab itu kami sampaikan firman Allah, karena kami ingin menolong saudara. Saudara dalam kondisi apapun sakit,
Saudara mungkin sedang mengalami satu sakit penyakit yang sekarang ditakuti oleh semua kalangan, yaitu COVID-19. Atau mungkin saudara terikat, dibelenggu oleh pekerjaan kuasa kegelapan. Ada yang mengikat dan membatasi saudara untuk beraktivitas atau bahkan membatasi saudara untuk melihat Tuhan. Saudara, saya mau katakan bahwa Yesus itu ada atribut ilahi, saudara. Sebab itu dia diberi nama Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Tuhan yang mau tinggal dalam hidup kita. Tuhan yang mau siap menolong hidup saya dan saudara. Sebab itu jangan batasi, saudara. Ini firman, ini sebuah perkataan yang saudara dengar. Tapi perkataan firman ini akan mengandung kuasa dan memberi dampak kepada saudara kalau saudara memiliki hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan membatasi, saudara. Kadang saudara membatasi cara Tuhan bekerja dengan saudara melihat besarnya masalah yang saudara hadapi. Lamanya sakit penyakit yang saudara alami. Saudara ingat, kalau saudara izinkan Tuhan bekerja, saudara-saudara jangan batasi Tuhan bekerja. Kalau Tuhan bekerja, masalah yang besar, sakit yang tahunan saudara alami, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ingat, ini dari sejak lahir dia lumpuh, saudara. Tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya. Saudara, dalam ketidakberdayaan saudara sekarang, apa yang menjadi penyebab ketidakberdayaan saudara? Kita punya Tuhan, saudara. Kami mengasihi saudara karena saudara perlu untuk ditolong dimanapun saudara berada. Orang lumpuh ini mengandalkan sesuap nasi, mengandalkan makanan, mengandalkan belas kasihan. Saudara mungkin berbeda, saudara punya segala-galanya. Saudara punya uang, saudara punya pangkat, punya kedudukan, apa yang melekat pada saudara bisa saudara andalkan. Saya mau katakan kepada saudara, saudara banyaknya uang pun tidak jadi jaminan. Saudara bisa beli makanan yang mahal, tapi saudara tidak bisa menjamin kenyang dari makanan itu. Saudara bisa beli tempat tidur yang mewah, yang mahal, karena saudara banyak uang. Tapi saya mau katakan, itu tidak menjamin nyenyaknya tidur saudara. Saudara sudah pergi ke orang pintar, bahkan mungkin orang bilang di sana ada dukun yang hebat. Atau saudara pergi ke dokter atau ke rumah sakit yang mungkin saudara dengar, oh itu bisa menyembuhkan sakit saudara. Siapa yang tahu jalan hidupmu? Saudara beli obat yang begitu mahal, tapi tidak bisa menjamin sehat hidupmu. Saudara, Yesus, nama itu nama yang berkuasa. Bukan hanya sekedar nama dari sebuah identitas manusiawinya, tapi dia mewakili sorga, identitas ilahi, identitas sorga. Sebab itu dia datang tawarkan kepada saudara, bukan kesembuhan yang biasa, tetapi kesembuhan ilahi untuk saya dan saudara. Kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi tempat ataupun waktu. Tidak ada batasan ruang yang bisa. Sebab itu ada yang bilang bahwa Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Kalau dia tetap sama kuasanya, saya percaya sekarang juga dia bisa menyembuhkan saudara. Karena Yesus ada di dalam hidup saudara. Dia ada bersama, ada di samping saudara hari ini. Saudara mendengar firman, ini perkataan, kami manusia biasa memperkatakan firman. Petrus, dia manusia biasa ketika dia memperkatakan firman, demi nama Yesus berjalanlah dan orang itu sembuh. Kami orang biasa. Tapi ketika kami menyampaikan, memperkenalkan kepada saudara tentang nama yang ajaib ini, saudara terima dengan iman, percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Ketika kami mungkin sebentar saudara akan dituntun, dibawa dalam doa, saudara bisa menerima kesembuhan. Ketika hamba Tuhan berkata, saudara sembuh, saudara sembuh, saudara terlepas, saudara terlepas. Haleluya. Sebab itu mari buka dirimu, buka hati, izinkan Tuhan berdaulat. Izinkan dia berdaulat dalam hidupmu, supaya dia bisa memenuhi semua apa yang menjadi keperluan dan kebutuhanmu. Terlebih kesembuhan yang engkau butuhkan hari ini. Puji Tuhan. Saudara, terima firman, terima Yesus dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan sembuh. Selanjutnya, saudara akan dituntun, akan dibawa dalam doa. Sungguh-sungguh berdoa, doa orang benar, sangat besar kuasanya. Saudara sudah menjadi orang benar dan saudara pasti akan disembuhkan. Nanti saya minta selanjutnya
Ibu Evangelis Febiananda akan menuntun saudara di dalam doa. Puji Tuhan, semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pendeta Hinca Mait. Kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, melampaui ruang dan waktu. Dan bilur-bilur kuasa Tuhan mampu menyembuhkan. Demikian yang tertulis dalam kitab Yesaya 53, ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, dimanapun Anda berada yang rindu disembuhkan dan mengalami jamahan kuasa Tuhan, saya mengajak saudara semua untuk berdoa. Apapun penyakit saudara, yakin dan percaya saudara pasti sembuh. Arahkan tangan kanan saudara ke depan layar HP ataupun laptop saudara, dan tangan kiri saudara arahkan pada bagian yang sakit. Apabila saudara sakit di kepala, arahkan tangan saudara di kepala. Dan yang termasuk yang terkena COVID-19, silahkan arahkan tangan saudara di dada saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon kuasa-Mu terjadi atas diri kami, atas hidup kami. Kami mohon pada sore hari ini, malam hari ini, sakit kami disembuhkan, sakit kami diangkat, dan kami boleh sembuh, kami boleh sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami, hanya Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Obat, makanan, minuman, perawat dan dokter hanya sebuah sarana, sebuah media untuk kami menjadi sembuh. Tapi Engkau adalah tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami meyakini Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saudara sudah didoakan, tetap percaya bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara disembuhkan. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Evangelis Margareta Maya. Terima kasih kepada Ibu Evangelis Febiananda atas doa yang dinaikkan. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Percaya bahwa Tuhan mendengar doa saudara. Kami informasikan bagi saudara yang memiliki permohonan doa dan rindu didoakan, saudara dapat menghubungi nomor layanan doa yang tertera di layar saudara. Bagi saudara yang telah disembuhkan, saudara dapat menyaksikan kesembuhan saudara dengan kembali menghubungi nomor layanan doa tersebut. Bagi saudara yang telah sembuh dan diberkati Tuhan pada acara pada hari ini, saudara dapat kembali ke gereja saudara untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi gereja saudara. Saudara, kami sampaikan, walaupun acara pada hari ini telah selesai, tetapi tim doa kami akan tetap mendoakan saudara karena saudara masih dapat menghubungi nomor layanan doa kami. Baik saudara, kita akan melanjutkan acara pada hari ini. Saudara, kita akan berdoa syafaat bagi Pulau Kalimantan dan bangsa Indonesia. Doa ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mika dan Ibu Evangelis Febi Ananda. Saya persilakan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersyafaat buat Pulau Kalimantan di mana kita berdiam. Saya akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sore menjelang malam hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami bersyafaat buat Pulau Kalimantan.
Borneo Tuhan. Kau berkati Bapa. Hamba berdoa dan memberkati Kalimantan Timur. Hamba berdoa dan memberkati Provinsi Kalimantan Barat. Hamba memberkati Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara Tuhan. Berkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan terus menjadi bagian pulau-pulau di mana kami tinggal, provinsi-provinsi di mana kami tinggal, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati pemerintahan yang ada Tuhan, dari gubernur, bupati, wali kota Tuhan, camat, lurah, sampai RT RW Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu, terutama roh yang takut akan Tuhan, agar setiap decision yang diambil adalah decision untuk kesejahteraan warga dan masyarakat Pulau Kalimantan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih karunia-Mu terus berlimpah-limpah atas Pulau Kalimantan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa bagi Bapak Jokowi sebagai presiden kami ya Tuhan, dan jajarannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, memberikan kekuatan dan hikmat supaya mereka semuanya dapat ya Tuhan memimpin bangsa kami ya Tuhan. Begitu juga kami juga berdoa bagi perekonomian bangsa kami. Biarlah Engkau ya Tuhan yang benar-benar memberkati, dijauhkan dari segala resesi ya Tuhan. Biarlah Kau berkati ya Tuhan segala perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi dokter, perawat yang mengatasi ya Tuhan, yang membantu ya Tuhan kesembuhan daripada ya Tuhan perawatan ya Tuhan daripada COVID-19. Tuhan juga ya Tuhan yang memberikan ya Tuhan hikmat dan kekuatan ya Allah. Berkati mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya COVID-19 dapat dienyahkan ya Tuhan dari bangsa ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan bangsa ini benar-benar diberikan tingkat imun yang tinggi ya Tuhan, sehingga masyarakat dapat ya Allah sehat ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap ya Tuhan, apapun yang terjadi pada hari-hari ini, Tuhan bekerja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin saudara, pada hari ini kita telah berdoa untuk Pulau Kalimantan dan bangsa Indonesia. Kembali kami informasikan bagi saudara yang memiliki permohonan doa dan rindu didoakan, saudara dapat menghubungi nomor layanan doa yang tertera di layar saudara. Bagi saudara yang telah disembuhkan, saudara dapat menyaksikan kesembuhan saudara, dan saudara dapat menghubungi kembali nomor layanan doa tersebut. Bagi saudara yang telah disembuhkan dan telah diberkati pada malam hari ini, saudara dapat kembali ke gereja saudara masing-masing untuk menjadi kesaksian dan berkat di gereja saudara masing-masing. Baik saudara, kita akan menutup rangkaian acara pada hari ini, Pray for Cities Kalimantan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk acara pada hari ini ya Tuhan. Sungguh kami melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Tuhan telah memberikan keselamatan bagi kami. Tuhan telah memberikan kesembuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami sangat mengucap syukur. Kami juga berdoa ya Tuhan, gereja-gereja Tuhan, supaya gereja-gereja Tuhan dapat bersatu ya Tuhan, untuk memberitakan kabar baik ya Tuhan tentang Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin saudara. Pada hari ini saudara, kita masih ada di dalam masa pandemi. Untuk itu, marilah kita menuruti peraturan pemerintah dengan melakukan 5M. Mencuci tangan dengan sabun
dan air mengalir, memakai masker bila keluar rumah, menjaga jarak dengan orang lain, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita tahu saudara bahwa pemerintah ditetapkan oleh Tuhan untuk memimpin dan mensejahterakan bangsa kita. Untuk itu, marilah kita turuti bersama. Saudara, kita akan mendengarkan jadwal Prevocity berikutnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, Prevocity Online, Jakarta Barat. Jumat tanggal 26 Februari 2021 jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, online Prevocity Online Bekasi. Jumat pada malam harinya ya, pukul jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, Prevocity Online Nusantara. Jadwal-jadwal tersebut juga tertulis di media sosial yang saat ini tertera di layar saudara, baik di Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Prevocities. Saudara bisa memfollow media sosial tersebut untuk mendapatkan informasi jadwal acara Prevocities di seluruh Indonesia dan menyaksikan tayangan Prevocities online yang sudah diselenggarakan sebelumnya. Baik saudara, pada hari ini kita juga akan menyaksikan sesudah acara ini penayangan video kesaksian dari mereka yang disembuhkan Tuhan di acara Prevocities. Mari kita saksikan bersama, kiranya dapat menguatkan dan menjadi berkat bagi saudara semua. Demikianlah acara Prevocities pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam acara Prevocity slide berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Zamrud khatulistiwa, negeri indah menawan, bangsa yang besar dicinta Tuhan. Kasihnya diberitakan, mujizat dinyatakan. Tuhan hadir di sini, di tanah ini Tuhan yang mengundi, di negeri ini Allahku bekerja, di bangsa ini lawatannya nyata. Indonesia negeri tercinta, di tanah ini waktunya menuai, di negeri ini kami naikkan doa sebagai hamba mengasihi bangsa. Indonesia negeri tercinta, Zamrud khatulistiwa, negeri indah menawan, bangsa yang besar dicinta Tuhan. Kasihnya diberitakan, mujizat dinyatakan. Tuhan hadir di sini, di tanah ini Tuhan yang mengundi, di negeri ini
Indonesia yang Tuhan cinta. Tuhan cinta. Nama saya Fransiskus Asius, Sarjana Ekonomi, Jabatan Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Kerja sehari-hari memang saya banyak di lapangan karena mengurusi kebersihan kota. Pada saat saya ke lapangan, kan itu jalan itu, saya tidak kuat, kaki saya nyeri dan saya berhenti gitu kan. Sejak 2013 itu menderita sakit kaki. Lalu saya berobat di kita, di Pontianak kan. Berobat itu paling seminggu, habis obat sakit lagi. Lalu saya berangkat ke Kucing, dicek. Diagnosa yang dilakukan oleh rumah sakit di Kucing bahwa saya menderita penyakit kurang sumsum. Lalu dianjurkan ditambah sumsum. Lalu saya menolak karena sumsum itu sumsum orang yang sudah mati. Lalu saya berpikir ya lebih bagus saya tolak aja itu dan saya mungkin berdoa aja lah kepada Tuhan, mungkin ada jalan yang lebih bagus dari itu. Lalu yang kedua, kalaupun diganti dengan sumsum, dibilangkan sembuhnya tidak 100% seperti semula. Nah, itu mungkin memperkuat saya tidak mau pakai itu. Pada suatu hari saya melihat ke belakang karena kantor saya itu kan di belakang gereja. Saya tanya teman, kok ini rame-rame ini apa? Oh, ini ada KKR Pak. Ketika saya sampai di gereja, saya ini kan terlambat datangnya. Lalu konselor ajak saya ke dalam masuk karena jemaat udah ramai. Lalu setelah firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta, pada suatu saat kan disuruh maju itu yang punya beban sakit segala macam. Saya rasa memang itu beban saya, sakit kaki saya itu, sakit saya. Jadi saya maju ke depan gitu, ke depan. Saya didoakan oleh pendeta-pendeta yang timnya. Kemudian saya coba-coba kaki saya ini udah nyerinya hilang gitu. Naik ke atas saya juga. Bapak ini datang dalam keadaan yang sakit kaki sebelah kirinya. Menurut dokter, dia harus mengalami tes pada sumsumnya. Pada waktu diambil berobat di Malaysia, dikatakan tidak mengalami satu kesembuhan, belum mengalami satu kesembuhan. Datang dalam keadaan yang sakit. Tapi pada malam hari ini, apa yang Bapak rasakan? Ternyata saya hari ini bisa berdiri, bisa tahan berdiri saya. Siapa menyembuhkan Bapak malam hari ini? Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkan malam hari ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Paginya saya bisa beraktivitas, memberikan pengarahan ke pasukan ini. Bahkan saya pergi ke TPA gitu, yang jarak jauhnya cukup lumayan gitu. Terima kasih Tuhan, saya sudah disembuhkan dan saya akan melayani Tuhan.